Assalamualaikum. Alhamdulillah senang banget bisa upload video lagi. Teman-teman gimana kabarnya? Aku sekeluarga alhamdulillah sehat. Semoga teman-teman juga sehat-sehat semuanya ya. Amin. Yuk temenin aku ke pasar, belanja untuk kebutuhan food prep selama 1 minggu ke depan. Ini pasarnya deket banget sama tempat tinggal dan sekarang pasarnya jauh lebih enaken. Kalau sebelumnya tuh pasarnya harus naik ke atas gitu teman-teman. Tapi sekarang semuanya sudah dirubah. Semua pedagang diamankan di kios-kios yang baru ini. Enak ya kalau pasar udah diperbarui kayak gini, jadi nggak becek, nggak bau. Aku udah sering banget kalau belanja di pasar ini, jadi udah hafal gitu ya teman-teman. Nah jadi tadi tuh yang pertama kita beli bumbu-bumbu sama sayuran sedikit, dan seterusnya itu tuh kan sebelahnya ada tukang jual kelapa parut ya. Aku butuh air kelapa buat bikin lauk ungkepan, lauk baceman, sama aku tuh lagi butuh kelapa parut buat stok santan MPASI. Untuk amunisi, aku beli nasi padang ya teman-teman. Jadi sebelum food prep wajib banget isi amunisi. Pas udah sampai rumah, kita semuanya mandi ya teman-teman. Dan aku lanjut makan, kalau kakak lanjut belajar gitu. Kalau anak-anak tadi udah sarapan ya teman-teman. Tapi tadi pas kita pulang dari pasar, itu tuh anak-anak minta cemilan. Terus untuk proteinnya, aku tadi beli ikan, udang. Terus gak kelupaan beli ayam. Terus aku juga beli tahu tempe, karena itu untuk stok lauk baceman ya, wajib ada tahu tempe. Terus jangan lupa beli telur, dan sekarang untuk minggu ini aku beli telur puyuh juga untuk MPASI adek. Nah jadi tadi pas nyampe ke rumah itu aku langsung cuci-cuci semua proteinnya teman-teman. Dan begitupun telur ya, aku cuci. Aku cucinya cuman cuci pakai tangan di air yang mengalir gitu, nggak pakai spons cuci piring gitu ya teman-teman. Ini tuh untuk ngilangin kotorannya aja. Selesai cuci-cuci protein, aku lanjut mandi, dan selesai mandi aku lanjut makan dulu ya teman-teman. Karena kalau nggak makan dulu itu nanti bakalan kerasa capek banget dan bete gitu kalau ngerjain food prep perut kosong, terus posisi badannya lagi gerah. Pokoknya harus bersih, seger badannya tuh biar semangat food prepnya. Oke, yuk langsung aja kita mulai food prepnya. Ini yang pertama aku mau bikin stok lauk baceman. Ini lauk baceman isinya tuh ayam, bagian paha ada cuman bagian paha aja, ada 6 potong. Terus aku tambahin tempe dan tahu. Terakhir aku tambahin telur puyuh. Nah tadi tuh aku beli telur puyuh 1/4, aku bagi 2 aja ya. Yang setengah ini dibacem buat kakak dan setengah laginya buat adik. Ini semua lauk bacemannya udah aku masukin ke dalam wajan. Selanjutnya dimasukin bumbu halus tadi ya teman-teman. Lauk baceman itu menurut aku wajib banget pakai air kelapa. Apalagi air kelapanya itu manis, itu bakalan jadi tambah enak ke lauk bacemannya. Dan kalau lauk baceman itu wajib banget pakai asam jawa dan gula merah ya teman-teman. Dan kalau aku lauk baceman tuh sedikit aku kasih kecap buat warnanya aja sih kalau aku teman-teman, biar warnanya tuh coklat pekat. Nah ini kalau udah kita bacem aja, kita ungkep aja ya teman-teman di api sedang. Terus selanjutnya 6 potong bagian paha tadi ya, mau aku ungkep pakai bumbu racik yang instan itu. Terus ditambahin daun salam dan serai biar ngilangin bau amisnya. Ini stok ayam ungkep juga sih wajib ya. Kenapa wajib kalau di aku? Karena kalau sarapan itu kan yang paling simpel dan praktis itu ya tinggal goreng ayam aja ya teman-teman. Apalagi punya anak sekolah gitu kan, wajib banget kalau aku sarapan nasi teman-teman. Jadi harus ada lauk siap gitu. Oke, selanjutnya biar nggak cuman ayam aja proteinnya, aku beli ikan kembung teman-teman. Ini tadi aku bilangnya 1/2 kilo, tapi kata ibunya ini 1/2 kilo lebih. Dan ini isinya ada 4 ekor ya teman-teman. 3 untuk aku dan kakak, satunya lagi untuk adik. Kalau aku nih tinggal digoreng aja kayak gini. Terus dimakannya tuh tambah sambal dabu-dabu, itu udah paling enak.
Terus untuk variasi prohenya aku beli udang setengah kilo. Ini aku bagi dua. Satu bungkus itu mau aku masak udang goreng bawang. Bumbunya simple loh teman-teman. Itu cuman pakai marinasi bumbu yang udah jadi, sama kita chopper bawang merah dan bawang putih. Udah kayak gitu aja digoreng, itu enak banget. Satu bungkusnya lagi untuk stok MPASI. Nah terus ini nih telur, kalau aku selalu sedia di kulkas. Karena kalau lagi mager masak atau misalnya lagi pengen yang simple lah makannya, telur itu penyelamat banget teman-teman. Jadi daripada masak mie instan, aku lebih milih makan sama telur dadar aja pakai kecap. Telur puyuh tadi untuk MPASI AD, dan ada ayam tadi aku rebus. Itu tuh semua bagian dada dan bagian sayap. Mau aku rebus yang bagian dada untuk soto Lamongan, dan yang bagian sayap itu untuk sop ayam ya. Ini aku mau restock santan untuk MPASI, tapi lagi kehabisan plastik klipnya nih. Aku nggak ngecek tadi, padahal kan tadi ke pasar ya, harusnya kan sekalian kalau ke pasar. Tapi untungnya ini aku punya wadah-wadah bekas sambal gitu. Ini insya Allah nggak akan ada pedes-pedesnya ya teman-teman, karena ini aku cuci bersih, terus aku sterilin pakai air mendidih gitu. Jadi insya Allah aman. Nah karena ini bekas sambalnya, wadah bekas sambalnya sedikit, jadi untuk sisanya mau aku simpan aja di plastik klip yang besar ini. Ini untuk masak sayur lodeh aja lah ya yang besar ini. Nah jadi ini hasilnya segini dari satu buah kelapa. Untuk satu buah kelapa itu harganya 10.000. Oke, ini selanjutnya kita langsung aja masukin ke dalam plastik ya teman-teman. Nah ini ayam bagian dada yang aku rebus tadi itu untuk soto Lamongan, dan yang bagian sayap itu untuk sayur sop. Untuk sayur sop mau dimasak hari ini aja. Ini yang ayam ungkep bumbu kuning tadi, semuanya sih ini aku pilihnya bagian paha ya, karena kakak tuh suka banget bagian paha. Nah ini yang 2 potong ini aku tambahin tahu. Itu rencananya sih yang 1 bungkus ini untuk sarapan ya, sarapan untuk besok pagi. Ini lauk bacemannya tuh jadi ada macam-macam, ada ayam, tahu tempe, dan telur puyuh. Tadi tuh pas ini mateng kakak minta makan. Aku bilang ini harus digoreng dulu kak. Gak apa-apa bu, ini enak. Tadi aku udah icip telur puyuhnya 1. Aku gak tahu kalau kakak tuh udah icip telur puyuhnya. Ya udah deh, tadi tuh aku udah kasih ya kakak makan pakai telur puyuh sama tahu, mintanya itu aja. Tapi ternyata tahunya minta berapa ya tadi, habis 2 kalau nggak salah 3. Terus telur puyuhnya habis semua dong, katanya enak banget ini. Jadi ya udah telur puyuhnya hilang. Udah dimakan semua sama kakak. Terus tadi aku kan nanya, ini bumbunya udah pas belum kak? Terus ini udah kerasa belum? Kayak misalnya kalau kurang asin bilang ya. Kata kakak sih jawabannya ini enak bu, udah pas rasanya. Soalnya sekarang tuh aku nggak tahu kenapa ya, kalau masak tuh nggak pernah diicip lagi teman-teman. Jadi asal cemplung aja pakai feeling gitu. Ini aku sengaja beli plastik vakum karena kan aku punya alatnya ya teman-teman. Jadi aku pikir alatnya kok jarang banget aku pakai gitu kan. Terus pakai plastik vakum kayak gini jadi muat banyak di kulkas aku yang mini. Aku takutnya tuh kalau barang-barang didiemin rusak. Jadi ya udahlah ini aku pakai. Lagian ini plastik vakumnya murah meriah, aku belinya di Shopee. Alhamdulillah urusan protein hewani sudah selesai. Ini selanjutnya aku mau urusin sayur-sayurannya. Nah, di tempat aku sekarang harga cengkeh lagi murah teman-teman. Di sini 1/4 itu harganya 10.000. Jadi aku tadi beli 1/4 dan mau aku simpan aja di freezer. Ini sebelumnya udah aku cuci bersih ya cengeknya. Udah aku keringin juga, dan selanjutnya aku masukin ke wadah tin wall kayak gini karena mau aku simpan di freezer biar awet ya. Nah, terus di sini aku beli beberapa sayuran yang keras teman-teman supaya awet kan. Sebenarnya tuh aku butuh juga sayuran yang berdaun kayak bayam, kangkung, tapi aku nggak akan stok. Nanti aku beli dadakan aja di emang sayur yang suka lewat depan rumah. Nah, terus aku tuh kemarin beli di Shopee nih teman-teman, food container baru. Ini
nih modelnya bagus ya, persegi panjang gitu, jadi lebih muat banyak. Terus yang aku suka ini food containernya tuh ada saringannya, jadi kita nggak usah repot-repot tambahin tisu. Nah ini tuh ya, sebenarnya aku udah nyiapin meal plan untuk 14 hari ke depan teman-teman. Tapi nggak semuanya aku beli di pasar. Ini aku beli yang di pasar tuh kira-kira yang kuat-kuat aja untuk di stok lama. Kayak misalnya bayam, kangkung, yang kayak gitu-gitu, kayak kemangi, itu nanti dadakan aja lah ya. Lagian aku nggak bisa beli ke pasar tuh banyak-banyak, berat nih teman-teman. Soalnya aku belanjanya cuma bertiga sama anak-anak. Aku kan lagi LDM ya sama pak suami, jadi semuanya tuh sebisa mungkin aku belanjanya nggak kebanyakan karena berat gitu, takut nggak kebawa. Paling sayuran yang gak bisa disimpan lama tuh, ini aku beli sayur lodeh ya, ini tuh udah paketan. Nah sayur lodeh tuh rencananya besok mau aku masak, jadi gak apa-apa aku beli tadi di pasar ya teman-teman. Tapi ini tuh aku lagi kekurangan tempe, aku lupa gak nyisain buat lodeh. Soalnya kan kalau lodeh enaknya tuh pakai tempe ya teman-teman. Nah untuk tempenya paling aku beli besok aja di emang yang lewat depan rumah. Itu tuh banyak banget yang jual tahu tempe naik motor gitu. Alhamdulillah food prepnya udah selesai, dan ini protein hewaninya juga di awal udah aku masukin ya teman-teman, karena kalau prohe itu kelamaan disimpan di suhu ruang takut keburu busuk. Ini sayurannya juga udah aku simpan. Aduh ini dalam kulkasnya jadi penuh, cantik gitu, rapi. Dan alhamdulillah aku tuh bersyukur banget sampai saat ini masih bisa melakukan food prep teman-teman. Walaupun food prep kali ini tuh ngerjainnya sangat tertatih-tatih sekali, karena ini gak semuanya aku record. Sebenarnya tuh kegiatan food prep tuh aku bolak-balik gitu ngurus anak-anak, jadi banyak jedanya gitu. Ini kalau ditotalin itu ya dari pagi sampai maghrib aku baru selesai food prep teman-teman, karena ya itu banyak jedanya, nyuapin dulu anak-anak, nyuapin ade sih ya terutama. Terus pas kakak minta makan aku nyiapin dulu, terus kan pas mau sore itu anak-anak juga harus mandi. Pokoknya banyak selang-seling gitu ngerjainnya. Tapi walaupun selang-seling banyak gangguannya, aku masih senang sih alhamdulillah ngerjain food prep, karena kerasa banget manfaatnya food prep itu. Aku sangat kebantu banget sih food prep kayak gini. Jadi kalau misalnya aku lagi gak bisa masak nih siang-siang, aku tuh kadang-kadang jam 4 subuh masak teman-teman. Karena kan yang paling aku utamain itu ya isi perut ya teman-teman. Kalau kita tuh gak makan, gak akan ada tenaga seharian, dan itu bakalan repot banget nanti nyari makan. Jadi sebisa mungkin aku usahain food prep setiap minggunya. Alhamdulillah semua kegiatan hari ini udah selesai. Terima kasih ya yang udah nonton videonya sampai akhir. Semoga ada sedikit manfaat yang bisa diambil dari apa yang aku share hari ini. Yuk bantu dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.